Dia nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Tiftazani dengan NIM J04042310020 dengan kelas B2 Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Angkatan 60. Kali ini saya akan mempresentasikan penerapan teori graf dalam kehidupan nyata. Sebelum masuk ke penerapan, saya akan memberikan penjelasan secara singkat tentang graf. Graf adalah jenis struktur data umum yang susunan datanya tidak berdekatan satu sama lain, atau disebut juga non-linear. Graf terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data, dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling keterkaitan. Simpul pada graf disebut dengan vertex atau disimbolkan dengan V. Sedangkan sisi yang menghubungkan antar vertex disebut dengan edge atau disimbolkan dengan E. Selanjutnya, jenis-jenis graf. Pertama, yaitu undirected graph. Pada undirected graph, simpul-simpulnya terhubung dengan edge yang sifatnya dua arah. Misalnya, kita punya simpul 1 dan 2 yang saling terhubung. Kita bisa menjelajah dari simpul 1 ke simpul 2. Begitu juga sebaliknya. Kedua, directed graph. Directed graph ini kebalikan dari undirected graph. Pada graf jenis ini, simpul-simpulnya terhubung dengan edge yang hanya bisa melakukan jelajah satu arah pada simpul yang ditunjuk. Sebagai contoh, jika ada simpul A yang terhubung ke simpul B, namun arah panahnya menuju simpul B, maka kita hanya bisa melakukan jelajah atau transversing dari simpul A ke simpul B, dan tidak berlaku selanjutnya. Sekarang, masuk ke dalam materi penerapan teori graf. Pertama, yaitu penjadwalan maskapai. Salah satu penerapan teori graf yang paling populer adalah dalam masalah kategori masalah aliran yang mencakup skenario kehidupan nyata seperti penjadwalan maskapai penerbangan. Dalam kasus ini, penerbangan digunakan sebagai input untuk membuat graf berarah. Setiap kota yang dilayani menjadi simpul dan terdapat tepi berarah yang menghubungkan kota keberangkatan dengan kota tujuan penerbangan. Simpul dan tepi di sini adalah vertex dan edge. Graf yang dihasilkan dapat dilihat sebagai aliran jaringan, di mana tepi-tepi memiliki bobot atau kapasitas aliran yang setara dengan jumlah awak yang dibutuhkan untuk setiap penerbangannya. Selanjutnya, penerapan algoritma mesin pencari. Mesin pencari seperti Google memungkinkan kita menavigasi World Wide Web tanpa masalah. Setelah query dibuat untuk mencari kumpulan kata tertentu, mesin akan mencari situs web yang cocok dengan query tersebut. Setelah menemukan jutaan kecocokan, bagaimana mesin memberi peringkat pada kecocokan tersebut untuk menampilkan yang paling populer terlebih dahulu? Yaitu dengan cara mesin menyelesaikan masalah ini melalui teori graf, dengan terlebih dahulu membuat graf web. Graf yang simpelnya adalah situs web, dan tepiannya mengikuti hyperlink di dalam situs web tersebut. Hasilnya adalah graf yang berarah yang menunjukkan semua hubungan antar situs web. Selain itu, seorang dapat menambahkan bobot pada simpul untuk memberikan prioritas pada situs web yang lebih penting atau berpengaruh. Segitu dari saya tentang penerapan teori graf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.